Jam 8:10 kita mulai pembelajarannya ya. Halo, terdengar jelas lah suara Bapak? Terdengar, Pak. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya semua? Baik, Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini ketua kelasnya siapa? Ulun, Pak. Baik. Maulisa, silahkan pimpin temannya untuk berdoa. Silahkan Maulisa. Baiklah, kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, berdoa selesai. Untuk daftar hadir atau presensi, teman-teman silahkan mengisi seperti minggu-minggu sebelumnya ya. Di list di grup WhatsApp. Halo, jelas lah? Jelas, Pak. Baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada materi selanjutnya, ada yang ingat tidak materi kita pada minggu yang lalu? Ayo, ada yang ingat tidak? Membahas tentang apa? Membandingkan anekdot dan humor, Pak. Betul. Ada lagi? Iya, kita minggu lalu itu membahas materi tentang membandingkan anekdot dan humor. Setelah itu menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot, lalu menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Ada yang ingat tidak materinya seperti apa? Ayo, ada yang bisa menjelaskan tidak? Atau ada yang masih bingung? Silahkan ditanyakan saja pada Bapak. Kalau tidak ada, kita lanjut kepada materi selanjutnya. Baiklah, kalau seperti itu kita lanjut ya. Materi selanjutnya itu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Malam tadi ada yang sudah membaca tidak materi yang Bapak kirim? Ada, Pak.
Baik. Ayo, siapa-siapa lagi? Ini membaca semua tidak? Situ penjelasannya lengkap ya. Ini yang Bapak kirim malam tadi, ini yang Bapak share screen terlihat lah. Terlihat, Pak. Baik. Jadi Bapak jelaskan kembali ya sedikit tentang materi yang malam tadi itu. Dalam teks anekdot itu ada beberapa struktur. Ayo, ada berapa struktur? Ada 5, Pak. Sebutkan apa-apa saja itu. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Baik. Bagus, bagus. Nah, ada yang bisa menjelaskan tidak apa itu abstraksi, apa itu orientasi, apa itu krisis? Tolong, Pak. Ya, silahkan. Koda merupakan bagian dari cerita unik tersebut, bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang diceritakan. Krisis adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak atau diri orang yang diceritakan. Iya. Reaksi adalah bagian tentang bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Abstraksi adalah bagian awal peragam yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Baik, bagus. Itu yang Putra tadi ya? Yang Putra jelaskan itu yang ya Putra tadi ya menjelaskan ya? Ya, itu tepat. Tapi yang Bapak kirim malam tadi itu secara ringkasnya ya, Bapak ringkas saja. Seperti ini contohnya. Iya. Ya, abstraksi adalah gambaran awal dalam sebuah cerita anekdot seperti ini. Nah, artinya abstraksi itu merupakan gambaran awal untuk kita kenal cerita itu di awal dulu. Seperti itu. Nah, sedangkan orientasi itu adalah pengenalan agar kita mengenal tokoh, latar belakang, setting, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Sedangkan krisis itu adalah masalah unik yang terjadi sehingga kita itu penasaran dan ingin membaca lebih lanjut cerita tersebut. Nah, sedangkan reaksi ini adalah reaksi yang ditimbulkan oleh pembaca atau orang dalam cerita itu sendiri. Seperti itu. Sedangkan koda ini adalah penyelesaian bagian akhir. Dan koda ini merupakan bagian yang paling penting juga di antara struktur karena koda ini merupakan bagian akhir yang menunjukkan bahwa cerita sudah berakhir. Seperti itu ya. Nah, ini ada contoh. Nah, ini contoh yang Bapak kirim malam tadi. Ada abstraksi, orientasi, krisis, setelah itu reaksi dan koda. Nah, kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk pelatihan menganalisis struktur dari teks anekdot. Nah, ini. Di sini siapa yang bersedia untuk membaca teks anekdotnya? Ayo. Di sini ceritanya singkat saja, tidak panjang. Ayo, siapa? Kalau tidak ada, Bapak tunjuk. Baik, Bapak tunjuk ya. Tadi kan sudah laki-laki, Putra tadi. Sekarang Ibu tunjuk Maulisa, coba Maulisa. Halo? Maulisa ada? Ada, Pak. Ya, silahkan Maulisa baca.
Hukum penjara seumur hidup untuk mencuri ikan. Pada suatu hari, ada seorang nelayan muda yang baru dijebloskan ke dalam penjara. Di hari pertama, ia mendekam di penjara. Narapidana yang di sebelahnya menanyakan kepada ia sampai di penjara. Napi, kamu masih muda, tapi kenapa sudah masuk penjara? Kejahatan apa yang sudah kamu lakukan? Nelayan, yang saya lakukan hanya mencuri ikan. Napi, terus kamu divonis hingga berapa tahun? Nelayan pun jawab, saya divonis dengan hukuman seumur hidup dan masa percobaan selama 5 tahun. Si Napi melongos karena merasa heran dan menanyakan lebih jauh lagi karena masalah ini tergolong sangat aneh. Napi menjawab, hanya mencuri ikan kamu dihukum seberat ini. Memang kamu mencuri ikan apa? Paus, langka, atau apa? Nelayan, begini, aku mencoba membom ikan di dalam waduk dengan sebuah detonator atau bom kecil. Setelah bom saya lempar, kemudian ada 3 ekor ikan yang mengembang di permukaan air setelah alat yang saya gunakan sudah meledak. Napi pun menjawab, wah, cuma seperti itu, seharusnya kamu hanya dihukum beberapa hari saja. Tidak sampai seumur hidup dong. Nelayan, nah yang menjadi permasalahan utamanya yaitu terdapat 2 mayat penyelam yang ikut mengapung setelah ikan yang mengapung. Napi tertawa terbahak-bahak. Wah, ternyata tidak hanya ikan yang berhasil kamu bom, bahkan penyelam yang tak berdosa saja ikut terkena bom. Pantas saja kamu masuk penjara. Setelah membahas singkat mengenai kasus yang dialami nelayan muda tersebut yang masuk penjara dan divonis seumur hidup, mereka melanjutkan pembahasan yang lain. Baik, itu dia tadi teks anekdot yang sudah dibacakan Maulisa. Kira-kira di antara teman-teman ada yang bisa tidak menentukan di mana abstraksinya, di mana orientasinya, di mana krisis? Ayo, siapa yang bisa? Kalau salah tidak apa-apa, kita belajar ya. Oh, kan Pak. Ya, silahkan. Andika Putra. Abstraksinya itu Pak, pada suatu hari ada seorang nelayan muda yang baru saja dijebloskan ke dalam penjara. Iya, betul. Abstraksinya dari situ ya kita dapat melihat bahwa itu merupakan gambaran awal dari sebuah cerita terletak pada nih, ada penjelasannya. Nah, sini abstraksinya pada suatu hari ada seorang nelayan muda yang baru saja dijebloskan penjara. Berarti dari awal cerita dia sudah menjelaskan bahwa ada nelayan yang dijebloskan ke dalam penjara. Nah, dari situ kan kita mulai bertanya-tanya itu kenapa sampai-sampai masuk dalam penjara. Ayo, sekarang orientasi. Orientasinya di hari pertama ia mendekam di penjara, narapidana yang di sebelahnya menanyakan kenapa ia sampai di penjara. Ya, tepat. Sini juga ada penjelasannya. Karena dia menjelaskan karena orientasi ini kan memperkenalkan tokoh, latar, dan keadaan. Jadi di sini keadaannya itu ada pada hari pertama. Dan di sini keadaannya ia mendekam di penjara. Lalu pada orientasi ini juga memperkenalkan di situ ada 2 tokoh, yaitu napi dan nelayan. Tuh. Yo, yang lain lagi siapa? Selanjutnya menentukan krisis. Ayo, yang lainnya lagi. Membom ikan, Pak. Apa-apa? Membom ikan. Iya, di sini krisisnya itu dimulai dari nanti lo ya. Ya, dimulai dari percakapan ini ya.
Dari sini, Si Nabi melongo. nah seperti ini. Nanti dulu ya. Ini terlihat kah share screen-nya? Di tampilan kalian terlihat tidak? Terlihat, Pak. Nanti dulu tempat Bapak hilang. Nah, sudah. Nah, krisis terlihat di sini, si Napi melongo. Hampir semua ini dia menampilkan bahwa dia memulai cerita itu dengan hal yang unik. Dengan si Napi melongo karena merasa heran, kenapa sih hanya membom ikan tiba-tiba masuk penjara? Seperti itu. Nah, dari perbincangan ini kita dapat menyimpulkan krisis yang ditulis oleh penulis. Seperti itu. Tunggu. Kenapa? Nah, selanjutnya ada reaksi. Ada yang tahu reaksinya di mana? Tentang ketawa terbahak-bahak si napinya. Iya, ini kita sudah dapat melihat ya bahwa tertawa itu juga merupakan sebuah reaksi. Nah, si Napi terbahak-bahak tertawa. Nah, ini juga termasuk reaksi. Pantas saja kamu masuk penjara. Itu juga termasuk reaksi ya, teman-teman. Nah, kodanya di mana, ayo? Ada yang tahu kodanya di mana? Ya, ini yang terakhir ya, Bagian akhir. bagian akhir. Nah, cuma seperti itu seharusnya kamu hanya dihukum beberapa hari saja, tidak sampai seumur hidup. Nah, ini itu lain. Setelah membahas singkat mengenai kasus yang dialami nelayan muda tersebut yang masuk penjara dan divonis seumur hidup, mereka melanjutkan pembahasan yang lain. Nah, itu berarti sudah masuk akhir sehingga berakhirlah dari cerita tersebut. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Tidak ada, Pak. Ya. Kemudian kita lanjut pada halaman 44 yaitu menganalisis kebahasaan teks anekdot. Tadi kan struktur, sekarang kebahasaan. Yang pertama, unsur kebahasaan itu ada yang tahu apa? Menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Ya, itu ada contohnya ya. Di buku LKS kalian sudah lengkap. Di situ ada seorang pengusaha yang sedang memancing di sebuah danau, yang itu menunjukkan bahwa itu sudah masa lalu dan sudah terjadi sehingga bisa diceritakan seperti itu. Nah, yang kedua menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan dan waktu. Di sini ada contohnya. Ya. Tunggu ya, Bapak share screen dulu.
Ya, selanjutnya itu ada penggunaan kalimat seru. Ini terlihat tidak di tempat kalian share screen, Bapak? Kenapa, Pak? Tidak terlihat, Pak. Tidak, Pak. Udah kelihatan, Pak. Ya, tunggu ya. Ya, karena saya, aduh, gimana share screen-nya lah. Penggunaan kalimat seru. Nah, sekarang sudah terlihat lah. Masih belum, Pak. Di mana itu? Belum, Pak. Belum, Pak. Baik, kalau tidak ada, Bapak jelaskan secara lisan saja ya. Nah, di sini yang Bapak rangkum itu ada, karena Bapak lihat pada LKS ini juga ada beberapa perbedaan. Jadi Bapak gabung saja ya. Penjelasan yang pertama itu unsur kebahasaan teks anekdot itu ada menggunakan pertanyaan dan pertanyaan yang menarik dengan bahasa yang efektif. Istilah yang retorik ya. Setelah itu menulis rangkaian teks dengan mengikuti struktur awal hingga akhir, mulai abstrak hingga koda. Selanjutnya, menyatakan sebuah peristiwa dan bagian dari sebuah peristiwa menggunakan konjungsi. Lalu, memakai kata keterangan, waktu, dan lampau karena teks ini mengkritik sesuatu yang sudah terjadi. Jadi, sebelum dia mengkritik sesuatu itu, dia sudah menjelaskan di awal bahwa kejadian ini sudah kejadian lampau atau kejadian yang sudah terjadi. Menggunakan kata kerja atau predikat. Nah, yang keenam, menggunakan kalimat perintah. Yang ketujuh yaitu dirancang secara berurutan dan kronologis, seperti itu. Nah, tunggu Bapak coba share screen lagi ya. Oh, ini. Di sini kita akan sedikit menganalisis tentang kebahasaan pada teks anekdot. Bapak kirim di chat saja ya, kolom di Meet ini saja.
karena ini Iya, Pak. sepertinya ada kegangguan jaringan, makanya share screen-nya agak terganggu. Tunggu sebentar ya teman-teman, ini jaringan kakak ini. Nah, ada tidak? Terlihat tidak yang Bapak pikirin? Ada. Lihat Pak, lihat. Nah, itu merupakan contoh dari unsur kebahasan teks anekdot. Di sini ya, judulnya dosen yang menjadi pejabat. Di sini ada kalimat pembahasan, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu yang seperti kakak Bapak jelaskan tadi. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Yang artinya di sini ketika sudah diceritakan, berarti ini merupakan peristiwa yang sudah lampau atau sudah terjadi. Selanjutnya ada kata retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, itu seperti ini contohnya. Saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Dia bertanya, tetapi seolah-olah itu pertanyaan kepada dirinya sendiri sehingga tidak membutuhkan jawaban kepada orang lain. Seperti itu. Ini, tidak terlihat semua ya. Setelah itu, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu di sini tidak ada pada cerita ini. Lanjut pada menggunakan, tunggu, ini tidak semua. Oh, ini.
Setelah itu D. Kok tidak bisa terlihat semua ya? Sini Bapak tampilkan seperti ini saja ya. Jaringan di laptop Bapak ini agak mengalami gangguan. Nah, ini terlihat tidak? Menggunakan. Yang selanjutnya itu D menggunakan kata kerja aksi. Di situ ada saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk tidak pernah mau berdiri. Nah, aksi yang dimaksud ini itu seperti kata-kata kerja ya. Di sini ada kata kerja mengajar atau tidak mau berdiri. Nah, di sini yang disorot itu mengajar dan berdirinya. Seperti itu. Setelah itu, yang E menggunakan kalimat perintah. Di sini ada kata, begitu saja diperhatikan si Ton. Nah, itu seperti kata perintah yang mempertanyakan pada temannya, kenapa hal seperti itu harus dipertanyakan? Seperti itu. Kemudian yang E, penggunaan kalimat seru, loh apa hubungannya? Nah, itu contoh kalimat seru. Terlihat tidak teman-teman? Nanti filenya Bapak kirim di grup saja ya, karena ini gangguan jaringan tidak bisa share screen. Iya. Ada yang ditanyakan terkait dari menganalisis kebahasaan teks anekdot. Kalau ada yang masih belum jelas atau membingungkan, ditanyakan saja. Ada, mana? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada di sini, Bapak akan membagikan kelompok untuk kalian ya. Ini orangnya ada berapa orang satu kelas? 35 Pak, seluruh siswanya. 35. Berarti itu pas 5 orang ya. Ini kelompoknya mau Bapak bagikan atau kalian mencari sendiri? PNJ pembagikan Pak. Baik, nanti Bapak bagikan di grup WhatsApp ya orang-orangnya ya. Bapak acak. Nah, silakan kalian tulis tugasnya. Dalam satu kelompok kalian harus mencari satu teks anekdot. Nah, tulis ya, nanti Bapak tulis juga di grup. Cari teks anekdot, kemudian kalian tentukan struktur. Kalian bebas memilih mau menentukan kebahasaannya atau struktur teks anekdotnya. Jelas? Jelas, Pak. Ya, Jelas. jadi nanti setiap kelompok bebas saja mau memilih mengidentifikasi struktur atau menganalisis kebahasaan pada teks anekdot yang sudah kalian tentukan. Diharapkan setiap kelompok itu tidak ada yang tidak mengerjakan ya, karena ini akan masuk pada penilaian. Jadi untuk menambah nilai kalian juga. Gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kumpulnya ke sekolahan atau di mana, Pak? Kumpulnya
tidak di grup WhatsApp saja. Kalian buat satu file di Word. Bisa kan cara membuatnya? Diketik saja ya. Contoh di atas itu ada teks anekdotnya. Setelah itu kalian analisis struktur atau kebahasaannya, kemudian kalian buat di Word, kalian kirim filenya di grup. Contoh, semisal kalau kelompok 1 itu kelompok 1 analisis struktur seperti itu. Nanti Bapak jelaskan di grup saja ya, jelas-jelasnya. Kalau di sini masih agak membingungkan. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Lamunnya ada yang ada umpat ngerjakan kelompok kan Pak, dituliskan namanya atau ditinggal aja? Nah, kalau itu tulis saja namanya, tapi nanti Bapak ada penilaian sendiri untuk itu. Masih bingung? Nanti Bapak akan jelaskan di grup, usahakan semuanya ikut mengerjakan ya. Iya, Pak. Iya Pak. Ya. Ini Pak. Ada lagi? Baik, pertanyaan tentang materi tadi atau tentang penugasan? Bentar ya. Nanti materi tentang struktur kebahasaan ini, analisis kebahasaan anekdot ini nanti Bapak kirim di grup karena tadi Bapak mau share screen ternyata tidak bisa ini. Jadi nanti Bapak kirim di grup saja contoh dan materinya. Nanti dulu ya Bapak mengecek kehadiran kalian dulu. Iya. Ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin memanggil nama kalian satu-satu dulu. Muhammad Saputra ada? Ada Pak. Iya. Maulisa? Ada, Pak. Ya. Sophia Zulfa? Ada, Pak. Pinkan Aisyah? Ada, Pak. Rahmat Basuki? Rahmat Basuki? Wah, ini tidak ada orangnya ya. Maka ini bisa dianggap Bapak karena cuman presensi saja. Rahmadi? Ada Pak. Ya. Najia Halwa? Ada, Pak. Ayu Adeni? Ayu Adeni? Ada tidak Ayu Adeni? Ada, Pak, di sini. Ya. Nanda Koiratul Aini? Ada, Pak. Muhammad Aldi? Nah, tidak ada juga orangnya ini ya. Farida? Ada, Pak. Iya. Mursida? Ada, Pak. Mahmudah? Mahmudah ada? Tidak ada sepertinya. Depi Nopianti? Depi Nopianti? Tidak ada.
Desti, Ada, Pak. Andika Putra Wijaya, Ada, Pak. Rianti, nah, tidak ada juga ya. Nur Aulia Istiqomah, Ada, Pak. iya. Alia Korotul Lain Nur Syad, Hadir, Pak. iya. Abdul Aziz, Bapak panggil Abdul Aziz, ada tidak? Tidak ada ya. Sarinah, tidak ada juga. Ahmad Dhani, tidak ada juga. Muhammad Ilham, Ada, Pak. iya ada. Maya Ramadhani ada tidak? Ada, Pak. Iya. Jadi yang Bapak anggap hadir ya, yang ada berhadir di sini. Jika memang ada gangguan jaringan atau segala macam, silahkan konfirmasi ke Bapak ya, agar tidak ditulis alfa. Baik, sekali lagi apakah ada yang ingin ditanyakan tentang penugasan atau materi hari ini sebelum kita tutup? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Baik. Kalau begitu, langsung kita simpulkan saja. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Kita simpulkan bersama-sama tentang pembelajaran kita hari ini. Mengidenti tentang struktur teks anekdot, Ya, menganalisis struktur teks ya, menganalisis kebahasaan teks anekdot. iya. Tuh, ada lagi ingin menambahkan? Ada lagi? Ya, Bapak tambahkan sedikit ya. Sebenarnya bahwa struktur teks anekdot itu ada beberapa, yaitu ada 5. Di antaranya abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kemudian pada analisis kebahasaannya itu ada 5, yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, menggunakan konjungsi, penggunaan kalimat seru, penggunaan kata kerja aksi, penggunaan kata kerja aksi, setelah itu menggunakan kalimat perintah. Nanti ini kan menganalisis kebahasaan ini materinya itu ada Bapak tambah sedikit karena di LKS itu agak sedikit berbeda, sedikit saja, tidak banyak. Nanti yang rangkuman yang punya Bapak kirim ke grup, silahkan kalian pelajari itu. Peserta contohnya juga sudah Bapak buat juga. Nah, tadi rencananya ingin Bapak share screen, namun karena kendala jaringan jadinya tidak bisa. Baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tenang saja, yang aktif pasti ada nilai plusnya dengan Bapak. Jadi tidak ada ruginya ikut berinteraksi dan ikut aktif dalam pembelajaran. Seperti itu.
Untuk teman-teman, jangan, walaupun dalam keadaan seperti ini, jangan berhenti belajar ya, apalagi di rumah, karena waktu di rumah itu jauh lebih banyak daripada waktu kita pembelajaran di sekolah. Apalagi dalam pembelajaran seperti ini banyak sekali halangan dan rintangannya seperti jaringan, kuota, dan segala macam. Seperti itu. Iya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ya nanti Bapak akan buatkan kalian kelompok ya. Satu kelompok, kalau 35 itu berarti ada 5 orang satu kelompok. Nanti Bapak acak orangnya, silahkan teman-teman kerjakan tugasnya. Nanti tenggat waktunya akan Bapak tentukan di grup WhatsApp. Kurang dan hilap, Bapak minta maaf. Maaf jika tadi ada kendala sedikit karena jaringan laptop Bapak bermasalah. Seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.